Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 8 September tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kami akan melayani Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, penjagaan-Mu sampai di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan lagi mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 8 September tahun 2022 dengan judul Kami akan melayani Tuhan. Dan firman Tuhan kita di pagi ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Akan ada konflik yang tajam antara mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang mencemooh hukum-Nya. Penghormatan terhadap hukum Allah telah dirusak. Para pemimpin agama mengajarkan doktrin perintah-perintah manusia seperti di zaman Israel kuno. Demikian juga di zaman ini. Tetapi karena banyaknya ketidaksetiaan dan pelanggaran, akankah mereka yang telah menghormati hukum Allah sekarang kurang menghargai itu? Akankah mereka bersatu dengan kekuatan bumi untuk membuatnya tidak berlaku? Mereka yang setia tidak akan terbawa arus kejahatan. Mereka tidak akan menghina apa yang telah Allah tetapkan sebagai perkara suci. Mereka tidak akan mengikuti contoh ketidaksetiaan Israel. Mereka akan berusaha untuk mengingat perbuatan Allah atas umat-Nya di segala zaman dan akan menuruti perintah-perintah-Nya. Ujian akan datang kepada setiap orang. Hanya ada dua kelompok. Di pihak manakah engkau berada? Biarlah setiap jiwa waspada. Musuh ada di jalanmu. Waspadalah. Perhatikan dengan saksama. Jangan sampai beberapa jerat yang disembunyikan dengan cermat akan membuat engkau tidak sadar. Biarlah orang yang ceroboh berhati-hati. Jangan sampai hari Tuhan datang kepada mereka seperti pencuri pada malam hari. Banyak orang akan menyimpang dari jalan kerendahan hati dan dengan menyingkirkan kuk Kristus akan berjalan di jalan yang berbeda karena buta dan bingung. Mereka akan meninggalkan jalan sempit yang menuju ke kota Allah. Sudah waktunya bagi kita untuk membawa keluarga kita dari kota-kota ke tempat-tempat yang lebih sunyi di luar kota. Jika tidak, banyak orang muda dan banyak juga dari mereka yang lebih tua akan terjerat dan ditawan oleh musuh. Jadi saudara, pekabaran firman Tuhan kita begitu indah hari ini. Bahwa memilih untuk setia kepada Tuhan itu dapat dipengaruhi oleh keadaan dunia di sekitar kita. Di sisi lain, bahwa ketika kita merasa takut, tidak mau lagi tinggal di kota-kota besar oleh karena serangan setan terhadap anak-anak kita, maka kita mau memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang terpencil. Tetapi di satu sisi, bahwa banyak orang yang di kota ini yang juga harus ditolong agar ketika kebinasaan datang mereka tidak mati binasa. Itulah sebabnya ketika kita mau dipanggil untuk meninggalkan kota, kita menunggu waktunya. Waktunya adalah ketika waktu itu tiba, yaitu ketika Tuhan mengizinkan. Kita harus meninggalkan kota-kota besar untuk pergi ke tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang di luar
kota. Sekarang pertanyaan kita bukan kapan itu terjadi, tetapi apa yang harus kita lakukan ketika masa itu tiba. Saya dan saudara sementara berada di kota sekarang. Saya dan saudara sementara dibutuhkan untuk pelayanan kepada orang-orang yang ada di kota. Dan ketika semua itu telah selesai, maka ada waktunya di mana kita akan meninggalkan kota-kota besar dan pergi ke tempat-tempat yang lebih sunyi di luar kota. Kalau tidak, suasana serangan setan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang lebih gencar dilakukan tidak terelakkan. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita tanya kapan kita harus tinggalkan kota, tetapi pertanyaan kita adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau di kota masih dibutuhkan tenaga kita di bidang penginjilan untuk menyelamatkan banyak orang, maka ada waktu ketika pekerjaan di kota selesai, kita akan otomatis meninggalkan kota untuk pergi ke tempat-tempat yang sunyi di luar kota untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat bagi kita, bahwa kesempatan sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah melayani Tuhan. Sampai kepada setiap orang ketika ditanya pilihan, orang itu akan menjawab pilihan mana yang harus dia pilih. Jadi kepada setiap orang harus bisa memilih, harus berani memilih. Dan tanggung jawab itu untuk menyampaikan kepada mereka adalah tanggung jawab kita, bukan nanti, tetapi sekarang ini. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahwa kami harus memilih kepada siapa Allah yang harus kami sembah, bukan hanya pribadi, tetapi seisi rumah. Sehingga ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, tanggung jawab kami adalah menyampaikan Injil kepada setiap orang yang ada di kota, sehingga orang-orang boleh mendengar, mereka boleh buat pilihan. Setelah itu meninggalkan kota, pergi ke tempat terpencil untuk menanti kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Serahkan hari ini kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami lakukan, kerjakan, selalu seturut dengan setiap rencana Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua.